Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Yang akan kita pelajari antara lain adalah pembelahan sel. Pada pembelahan sel kita akan membicarakan tujuan dari sel itu membelah, kemudian macam-macam pembelahan sel, dan yang ketiga adalah perbedaan macam pembelahan sel. Apa tujuan dari pembelahan sel? Secara umum ada 3, yaitu untuk reproduksi, yang kedua untuk pertumbuhan, dan yang ketiga untuk perbaikan sel yang rusak. Macam pembelahan sel secara umum kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis mempunyai ciri jumlah kromosom sel anak 2N atau diploid terjadi pada kromosom tubuh atau sel somatik atau sel soma. Tahapan pembelahannya meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk pembelahan meiosis memiliki ciri jumlah kromosom sel anak N atau haploid terjadi pada kromosom kelamin atau sel gamet. Tahapan pembelahannya ada 2, meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Untuk ciri dari masing-masing tahap pembelahan, baik itu mitosis maupun meiosis, kalian bisa melihat lebih lanjut pada buku paket yang sudah kalian pinjam. Setelah membicarakan pembelahan sel, sekarang kita akan membicarakan struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Kita batasi, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada wanita. Untuk organ reproduksi laki-laki, silahkan dicermati gambar yang tampil pada slide berikut. Ada testis, kemudian skrotum, ada epididymis, ada penis, ada vas deferens, ada vesicula seminalis, ada saluran uretra, kandung kemih, ada juga kelenjar prostat. Dari masing-masing bagian ini ada fungsinya tersendiri. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus sebagai tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu agar testis sesuai untuk memproduksi sperma. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sperma yang dihasilkan itu bersifat fertil atau subur. Kemudian yang ketiga, testis. Fungsinya adalah menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Saluran berikutnya yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi baik sperma maupun urin nanti keluarnya lewat satu saluran, yaitu saluran uretra. Vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa ataupun alkali, menghasilkan atau mengandung fruktosa, mengandung hormon prostaglandin dan protein pembekuan.
Sedangkan kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam. Jadi kalau vesikula seminalis cairannya bersifat basa, kalau kelenjar prostat cairannya bersifat asam. Kemudian kelenjar Cowper berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selain itu, cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper berfungsi melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma. Nah, sekarang setelah mempelajari organ reproduksi laki-laki, kita sekarang pelajari organ reproduksi wanita. Silakan diperhatikan gambar yang ada pada slide. Kalau kita perhatikan, sepintas organ reproduksi wanita lebih simpel dibandingkan dengan organ reproduksi laki-laki. Terdapat ovarium, tuba falopi, rahim, kemudian vagina. Fungsi dari masing-masing organ adalah yang pertama tuba falopi sebagai jalur sel telur atau ovum untuk bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Kemudian ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks. Vagina sebagai penghubung mulut rahim dengan bagian luar tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai jalan lahir atau jalan keluarnya bayi. Sedangkan kalau serviks adalah mulut rahim. Yang terakhir yaitu uterus atau rahim. Berfungsi sebagai tempat untuk janin berkembang pada saat kehamilan. Baik, sekarang kita mempelajari kelainan atau gangguan sistem reproduksi. Untuk kelainan atau gangguan sistem reproduksi, kalian silakan melakukan literasi pada modul ataupun buku paket. Yang perlu kalian temukan adalah nama penyakit atau gangguan sistem reproduksi, penyebab dari kelainan atau gangguan sistem reproduksi, gejala atau ciri, dan yang terakhir cara mengatasi atau mengobati. Jangan lupa nanti ada tugas yang harus kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya, dan tugas harus dikirim lewat Classroom. Apakah tugasnya itu? Pertama, gambarlah organ reproduksi laki-laki dan wanita beserta keterangannya. Kedua, tuliskan 5 penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi beserta penyebabnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.